Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Jadi masuk ke segmen berikutnya. Kalau kemarin udah ngasih tahu sama kalian gimana cara ngecek bekas banjir, nah sekarang aku pengen ngasih tahu sama kalian semua bagaimana cek kilometer mobil itu putaran atau enggak, atau sudah dikurangi atau enggak. Ini kalau saya bilang sih bukan kecurangan sih, lebih ke tidak jujur dalam berjualan aja. Lebih ke tidak jujur dalam berjualan. Jadi aku punya sampel satu mobil di sini. Ini adalah CR-V Gen 3 tahun 2011 manual transmisi. Nah, ini jadi enak nih cara ngasih taunya gitu. Nah, biasanya pihak dari showroom itu atau penjual memutar kilometernya itu sebenarnya gunanya gini ya, untuk menarik perhatian si pembeli, karena pembeli kan suka lihat kilometer rendah. Biasanya kilometer yang ditargetkan sama orang itu ya, biasanya itu antara 80 sampai 90 ribu, karena itu kilometer yang paling gampang dijual. Kalau di bawah itu nggak bisa, karena sudah ketahuan kali ya. Kalau itu kan lebih rendah, tapi kalau 89 ribu itu ibaratnya abu-abu, ambigu gitu ya. Kalau jujur menurut saya pribadi, saya tidak terlalu mempermasalahkan kilometer putaran atau apa gitu ya. Tapi ya di situ yang saya sesali adalah ketidakjujuran dalam berjual itu, berdagang mereka. Itu aja sih sebetulnya. Tapi kalau dari segi kondisi fisik atau apa ya, kita cek aja. Maksudnya fisiknya, kalau fisiknya masih oke, mesinnya masih bagus, nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir, tapi kilometernya putaran, ya beda-beda orang. Tapi kalau menurut saya nggak ada masalah. Menurut saya yang penting perawatannya itu bagus. Nah, yang jadi masalah itu mungkin bagi teman-teman ya tadi merasa dicurangi gitu ya. Kenapa nggak jujur kilometernya itu, kenapa harus diputer-puter gitu, kenapa nggak harus kilometer yang bawaan. Nah, jawabannya itu ya mungkin lebih gampang jual kilometer rendah gitu, udah pasti ya. Oke, ini sebenarnya kilometer mobilnya ini itu 105 ribu. 105 ribu ini kebetulan ECU-nya saya copot, jadi nggak bisa dihidupin sekarang. Ini lagi perbaikan ECU. Saya ini kasih sampel aja, sampel sama kawan-kawan. Ini kilometernya 105 ribu. 105 ribu itu kondisi fisiknya ya, harusnya itu seperti ini. Pertama yang dicek adalah, kalau pengen cara gampang sih sebetulnya, pengen cara gampang ya, nggak ribet, kan ada tuh biasanya gini ya. Ini servis gini ya, servis apa namanya, ini ya 102 ribu ya, kembali di 112. Ini kemarin udah 105 ribu, aku cek berarti belum capai kilometer. Nah, ini kalau ada servis record gini terkumpul sama dia, itu udah paling gampang ngeceknya, berarti udah record ya semua ya, servis recordnya. Cuman kan yang jadi masalah, nggak semua orang gitu pengen ngoleksi kayak gini, pasti ada yang servis dibuang gitu ya. Nah, yang pertama harus kalian cek, kalau service record ini nggak ada, maksudnya kertas service ini nggak ada, itu yang pertama kalian cek adalah pedal persneling. Pedal persneling ini ya, lihat seperti ini. Nah, ini kan kondisinya masih bagus ya. Nih, dia masih ada titik-titik dari jahitannya itu ya, kulitnya. Terus nggak termakan juga. Kalau diginikan, maksudnya kalau digerak-gerakin, kalau manualnya kiri kanannya itu masih agak berat gitu, kerasa nggak los gitu, kerasa nggak los ya, nih seperti ini. Nah, ini bisa jadi satu pertanda juga bahwasanya kilometer tersebut asli. Misalkan nih, ini kan 105 ribu nih ya, kita bicara 105 ribu. Oke, ini berarti masih normal. Nah, terus dilihat lagi nih, ini kan ada nih panel-panel AC gini kan, putaran AC gini kan. Nih, dilihat nih kondisi dari plastiknya itu udah aus atau belum. Nah, kalau menurut saya ini berarti orisinil, karena ini masih bagus semua gini ya. Nih, terus cek lagi setirnya. Nih, kalau setirnya masih kulit jeruk seperti ini, bayangin ya, ini kilometer 105 ribu aja, kulit jeruknya masih kelihatan semua gini. Nih ya, setirnya masih bagus banget gini ya. Nah, jadi kalau kalian nemuin di bawah 105 ribu dan kulit jeruknya seperti ini ya, maksudnya kondisi setirnya lebih aus daripada ini ya, berarti ada indikasi kan itu. Tapi ini
Kalau menurut saya dengan kilometer 105.000 dan kondisi setirnya seperti ini, masih kulit jeruk seperti ini berarti menandakan bahwasanya kilometer ini orisinil. Nah, kemudian biasanya saya menandai lagi dari pedalnya seperti ini. Nah, ini kan kalau manual ini ada pedal kopling, rem sama gas. Nah, ini bisa dilihat kondisinya nih seperti ini. Nah, ini kan tetap ada hausnya kemakan, cuman kan ini kan sesuai kilometer 105.000, termakannya di sisi sebelah sini, nggak sampai ke gigi yang kedua atau ketiga gitu kan, masih kemakan yang pinggir gini ya, ngenain gigi yang pertama ini ya. Motif yang pertama ini berarti ini menandakan bahwasanya kilometer masih wajar pemakaian ini, karena kan nggak mungkin kilometer jalan 105.000 itu rem nggak pernah ditekan kan. Otomatis yang paling sering ditekan itu kopling sama rem dan gas juga, tentunya berbarengan lah semuanya kan. Oke, biasanya saya menandai dengan ini. Terus kemudian untuk pelengkapnya biasanya saya ngecek di panel-panel seperti ini, panel pintu door trimnya seperti ini ya, seperti ini kan ada tombol power window seperti ini. Dilihat ini kan masih bagus ya, nih belum ada yang aus gitu, belum ada yang terkelupas gitu ya. Nah, ini menandakan bahwasanya kilometernya masih orisinil 105.000. Nih seperti ini, masih oke semua, ini masih rapi. Nah, ini bisa menandakan nih seperti ini. Ini jadi satu pertanda juga bahwasanya kilometer 105.000 itu masih orisinil. Dan satu lagi, biasanya kalau saya kurang yakin dengan itu semua yang saya cek itu, saya biasanya cek di jok supir seperti ini, bandingkan sama jok sebelahnya. Nah, biasanya kalau jok supir itu kan udah paling pastilah, udah paling didudukin, nggak mungkin kalian naik mobil itu nggak ada supir kan, nggak mungkin. Nah, ini biasanya saya tekan kalau dia sudah menjuruk agak ke dalam dan kilometernya itu 100, misalkan 80.000 lah anggap, tapi tempat duduknya itu udah gimana ya, udah lekuk ya, udah lekuk gitu, berarti itu sudah menandakan bahwasanya kilometer itu udah diputar. Nah, cara ajaib terakhirnya adalah yang pasti dengan servis, cek general check up di dealer resmi. Itu udah harga mati sih, udah nggak bisa bohong lagi. Oke ya, singkat aja video kali ini. Terima kasih yang udah nyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar channel ini lebih berkembang dan memberikan manfaat untuk kita semua.